Terima kasih Bapak Ketua Korwil, Bapak Dani yang saya hormati, Pak Tarsi selaku staf manajemen yang bertugas di kantor KAS OTETA yang sama saya hormati, Bapak Ibu sekalian anggota KSP Covid Solidaritas Santa Maria Assumpta Cabang Asao, terkhusus kantor KAS OTETA yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pertemuan rapat penguatan di dalam program kerja cabang Osao. Biasanya November sampai dengan Desember kita melakukan pertemuan di titik-titik pelayanan kantor-kantor KAS dulu, atau yang sekarang sudah kantor KAS, dulu masih tempat-tempat pelayanan yang wilayah-wilayah itu terorganisir oleh ketua-ketua kelompok. Pertemuan yang akan kita lakukan ini tujuannya untuk kita bisa diskusi sebanyak-banyaknya menjelang RAT. Kegiatan prarat itu orang yang hadir itu banyak sekali, dan tidak semua usul saran Bapak Ibu itu direkam atau diberi ruang kepada Bapak Ibu untuk mencatat semua hal yang perlu kita sampaikan. Paling-paling moderator bilang 5 orang penanya, habis kita yang hadir ratusan orang itu tidak punya kesempatan. Maka di cabang Asau kita menginisiasi kegiatan sebelum RAT ini untuk segala hal yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan di Koperasi Solidaritas. Kita bicara sama-sama, kita sampaikan usul saran, setelah itu baru kita bahas di tingkat pengurus. Di RAT 1-2 orang boleh bicara nanti di RAT, tapi sekurang-kurangnya ada hal-hal yang perlu dibicarakan juga kita bahas sebelum RAT ini. Jadi supaya kita bisa akomodir semua pikiran-pikiran Bapak Mama semuanya. Kalau yang kegiatan seperti hari ini, dia tidak terbatas pada jumlah siapa yang bicara banyak berapa kali, itu tidak ada syarat. Selagi ada hal yang mau disampaikan untuk kebaikan bersama Covid Solidaritas di wilayah kita ini, kita bicara terbuka, karena ya prinsip koperasi, keluargaan, persaudaraan, gotong royong. Jadi itu kita harus tetap tanam. Jadi setelah ada kantor KAS di sini seperti sudah tidak sama dengan beberapa tempat lain. Dia punya persatuan, pertemuannya itu jarang dilakukan, bahkan tidak pernah dilakukan lagi. Saya memang berharap tetap dilakukan. Jadi itu tujuan dari kegiatan kita pertemuan hari ini yang kita sebut dengan penguatan anggota di masing-masing kelompok. Sebelum kita lanjut dengan kegiatan kita ini, saya beri kesempatan untuk kita buka kegiatan dengan doa. Kepada Bapak saya silakan. Halo Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua. Sebelum kita memulai kegiatan, kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dengan kita berdoa menurut keyakinan saya, agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Dengan rendah hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberkati kehidupan kami dari malam hingga siang hari ini. Kami merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu napas yang Tuhan beri bagi kami setiap orang. Hingga siang hari ini kami ada bersama-sama sebagai anggota solidaritas. Kami ada di tempat ini. Sebelum kami memulai kegiatan, kami mohon Tuhan memberkati kami, agar semua acara dari pertama, pertengahan hingga berakhir kami boleh mengikuti dengan baik. Dan semua materi yang disampaikan, kami mohon Tuhan memberkati kami. Kami sebagai umat-Mu di tempat ini dan anggota
di cerdas di tempat ini. Kami mohon Tuhan beri hikmat pengetahuan bagi kami dan persatuan keluarga di cerdas. Saat siang hari ini kami sebelum memulai kegiatan kami mohon Tuhan memberkati kami. Ini doa, ini permohonan kami, karena kami tahu seluruh kegiatan ini kami menerima dari pertama hingga berakhir semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mendengar kami dan sambut kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sumber pemberi berkat. Terima kasih. Haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Bapak Majelis, Bapak Tepatap. Agenda kita hari ini setelah kita doa, kita nyanyi dulu lagu ini. Lagu himne koperasi kita sudah lupa. Ini diklatnya sudah lama sekali yang hadir ini. Jadi hampir lupa. Lagu ini yang ceritanya selalu memberikan spirit bahwa koperasi ini bukan sekedar bisnis keuangan simpan pinjam, tetapi persaudaraan. Karena itu saya minta kita berdiri, kita sama-sama nyanyi ini lagu. Setiap kali kita sebut kita bersatu, gandeng tangan di samping kiri kanan kita, baru angkat ke atas. Masih ingat? Kalau sudah ikut diklat berarti masih ingat. Bila kita saling percaya. 1, 2, 3. Bila kita saling percaya dan bekerja sama, Roh kasih kan mengilhaminya, dan kita bersatu, dan kita bersatu, dan kita bersatu. Roh kasih kan mengilhaminya, dan kita bersatu. Terima kasih, silakan duduk. Iya. Saya memulai setiap kali pertemuan dengan menyanyi lagu himne. Nanti di tempat lain kita hafal Pancasila dan lagu Indonesia Raya. Bagus, itu roh. Jadi kalau di sini kayaknya kita harus terus menyanyi lagu himne ini supaya mengingatkan kita. Pak Tarsi tidak ada. Saya ingin isi kesempatan pertemuan kita sebenarnya bahas, tapi saya awali dengan mengingat kembali kita pada beberapa pilar gerakan koperasi kredit. Ketika kita memahami benar pilar-pilar ini, maka sebenarnya kita sudah benar-benar menjadi anggota koperasi yang baik. Tetapi kalau misalnya kita tidak memahami pilar-pilar itu di dalam gerakan koperasi kredit, maka kita menempatkan diri kita seperti seorang nasabah bank. Kalau kita tidak memahami itu, maka kita memposisikan diri sebagai seorang nasabah, atau istilah yang lebih sederhana, pengguna jasa keuangan. Jadi untuk kita saya kasih ingat kembali, karena kita sudah sekian lama ikut diklatnya. Saya hanya ingin beberapa hal yang tentang kita perlu tahu kembali tentang ini, kita punya solidaritas. Jumlah anggota kita di kantor kas OITETA itu sudah tembus 300 sekian, mau mendekati 400. Pertumbuhan terakhir ini paling banyak dari wilayah Fatuleu Barat, Kecamatan Sulamu, untuk Bipolo, OITETA, Pariti, dan Itai dan Sulamu ke sana itu pertumbuhannya lebih sedikit.
kecil ketimbang yang arah Batu Leu Barat. Jadi ada sekitar 100 lebih orang mau mendekati 200 itu datangnya dari sana sekarang. Ya, kita juga berharap 2024 mereka kita sudah bisa punya satu titik di sana, apapun statusnya, karena kita lakukan kegiatan pelayanan ke sana cukup jauh. Sampai dengan di jembatan Termanu saja itu sudah lumayan. Kalau kita lewat jembatan Termanu pergi ke Ampuang Barat Daya, karena kita ada satu desa di situ yang sudah bergabung di Solidaritas khusus untuk di kantor KSOT, tapi baru sedikit, baru sekitar 10 orang, belum terlalu banyak. Itu di Nevoneuk. Jadi kepala desanya sebelum dia jadi kepala desa dia anggota kita. Ya, ini 5 pilar di gerakan koperasi kredit yang saya ingin ulang kembali kepada kita sebelum sebentar kita bahas. Diskusi, cerita apa yang rasa mengganggu kita cerita sebentar. Pilar pertama itu pendidikan. Kita mulai dengan pendidikan, berkembang melalui pendidikan dan dikontrol dengan pendidikan. Jadi koperasi ini usaha simpan pinjam itu sama diwarnai itu dengan pendidikan. Kegiatan kita selalu dengan pendidikan. Waktu kita masuk awal, Bapak Ibu masih ingat dulu kita pakai sosialisasi. Kita tidak pakai istilah garap-garapan. Ketuk rumah, masuk rumah, ajak janji sini, janji sana. Kita tidak ada istilah garap-garapan menjadi anggota koperasi. Tetapi kita melalui satu kegiatan sosialisasi, kemudian kita benar-benar menyadari itu bermanfaat, kita menggabungkan diri kita di dalam koperasi. Ya, kita awal saja sudah dengan pendidikan. Lalu kemudian kita diundang lagi untuk ikut diklat pendidikan dasar koperasi. Entah kita berusaha untuk memahami atau tidak, tetapi kegiatan itu ada. Koperasi menyadari bahwa pendidikan itu penting, koperasi menyadari bahwa segala sesuatu dengan pendidikan, kita undang lagi anggota. Itu pendidikan dasar. Kita mungkin hanya berpikir pendidikan dasar itu untuk formalitas, karena kalau kita ajukan pinjaman kita harus kasih tunjuk itu sertifikat, kalau tidak pembalas mereka tidak layak. Bukan itu tujuan yang utamanya, supaya kita bisa mengerti benar-benar. Di waktu diklat itu tanya banyak. Ini kita sudah memperpendek jarak. Kemarin itu kita diklat semua ke SAO, akhirnya kita terburu-buru dengan waktu. Wih, jam 4 mau kasih pindah sapi, jam ini mau kasih makan babi ini. Tapi akhirnya diklat kita sudah sorong ke sini, ke OTETA. Itu artinya supaya kita benar-benar mendengarkan. Kalau ada yang belum mengerti, lalu dengan praktek yang berbeda, kita boleh bertanya di situ. Supaya kita bergabung dan benar mengerti. Bukan bergabung karena untuk selesaikan masalah sesaat. Di koperasi bilang pindahkan masalah. Saya punya masalah, saya pindahkan ke koperasi biar koperasi masalah. Bukan tujuan untuk itu. Jadi kita masuk koperasi, kita benar-benar mengerti mengapa saya ke koperasi. Karena kita start dengan pendidikan. Lalu kemudian kita ikut lagi pendidikan lanjutan yang dibuat oleh koperasi. Sayang 2023 kita tidak lakukan satu kali pun. Rencana di ujung tahun 2023, tetapi saya tidak tahu apa jadi atau tidak. Kebetulan kita bekerja sama dengan satu perusahaan di Jawa Tengah, namanya CV Asia Agromakmur untuk petani jagung. Mereka yang akan membantu pendampingan kepada anggota kita yang mau tanam jagung, yang bertani jagung itu. Mereka menyediakan bibit, pupuk dan lain-lain. Lalu kemudian mereka juga yang akan beli kembali jagung-jagung itu. Mudah-mudahan di akhir Desember atau pertengahan Desember itu kita buat pendidikan. Tapi kalau tidak, kita pakai periode kalau ini gagal, periode yang Desember Maret kalau gagal, maka kita periode yang Juli
sorry. April, Agustus kan? Penanaman berikut itu. Yang setelah sawah. Mei ya? Oke, periode yang itu. Periode yang setelah panen padi. Jadi kita gunakan lahan basah itu. Periode yang sekarang ini periode tak ada hujan. Manfaatkan air hujan. Lalu periode yang berikutnya itu pakai air tanah. Nah itu. Jadi kita sudah tanda tangan kontrak kerjasama dan lain sebagainya hanya untuk fasilitas untuk anggota koperasi saja. Koperasi. Itu pendidikan juga. Mereka kita datangkan, kita lebih tahu, kita tahu tentang bagaimana cara menanam jagung, bagaimana membuat pupuk pemupukan itu, kapan kita lakukan itu, kapan itu kita juga sudah tahu. Tetapi perlu juga kita diingatkan oleh mereka yang bukan saja pengalaman, tapi mereka pakai sekolah, analisis dan lain sebagainya. Ya, bukan berarti mereka itu tidak penting karena kita sudah sangat tahu, tetapi itu juga penting. Mungkin ada perubahan-perubahan iklim sekarang ini, kita hujan pertama terjebak, lalu kemudian kita mulai tanam, lalu hujan sedikit 3-4 hari atau 1 minggu dia hilang kembali. Mungkin itu kita butuh penjelasan mereka mengapa itu. Lalu mengapa kita jangan dulu tanam di hujan pertama kedua? Kenapa kita harus tunggu dulu setelah hujan pertama itu akhir dan panas? Itu mereka pasti tahu itu tentang penjelasan. Untuk periode pertama ini katanya setelah komunikasi dengan BMKG, mereka bilang tanam jagung wilayah ini pertengahan Desember. Pertengahan Desember kemarin dikirim jadwal ke saya, Pak, petani-petani kalau sudah siap kita turun. Kita turun nanti pertengahan Desember baru kita mulai penanaman. Untuk hujan yang mungkin tidak berhenti setelah itu. Kalau ini hujan-hujan pertama ini menurut BMKG bilang belum. Ini hujan dia basah tanah, saat asam naik, kalau kita paksa tanam jagung rusak. Terjadi. Itu hanya cerita dengan dia diskusi dengan saya, ini yang saya cerita. Tapi pengetahuan utuhnya akan dari mereka, dari perusahaan itu. Itu pendidikan, kita start dari pendidikan, semua itu kita lakukan dengan pendidikan di koperasi. Yang berikut juga, yang sudah mulai hilang dari ETTA adalah pertemuan bulanan. Kemarin di Pak Tarsis saya bilang tolong diaktifkan kembali. Di beberapa titik itu pertemuan bulan itu menjadi tempat orang-orang berdiskusi. Karena persaudaraan membuat orang-orang di dalam gerakan koperasi kredit tidak iri satu dengan yang lain. Harus omong ya, karena itu nilai dari koperasi. Tidak sentimen satu dengan yang lain, tidak iri dengan satu yang lain. Maka setiap kali pertemuan, keberhasilan satu orang menjadi pengetahuan untuk orang lain. Kegagalan dari satu orang dalam usaha menjadi informasi untuk orang lain. Kapan itu? Waktu kita pertemuan bulanan. Tidak tunggu macam hari ini kita harus pakai infokus, kita harus tampil, kita harus tayang, presentasi, tidak. Pendidikan juga ketika kita buka diri dan kita mau mendengarkan orang. Pendidikan juga terjadi ketika kita mau berbagi apa yang kita punya. Kemarin Om Dani bilang, saya punya jagung gagal panen. Lalu yang lain cerita, oh iya karena Bapak Dani sibuk pesta, lupa pupuk misalnya. Oh Bapak Dani ingat, oh iya pesta itu ternyata harusnya saya jadwalkan dengan baik. Kapan pestanya, kapan saya pupuk dan lain. Itu saja sudah membentuk sebuah pengetahuan bahwa saya harus konsen. Contoh, kebetulan kemarin kami lewat ke sana, Bapak Dani berjagung rusak semua yang tanam. Mendingan itu hari jangan tanam kan begitu capek. Jadi kalau kita sudah mulai tanam, konsen. Masalahnya kalau kita tanam lalu orang lain punya agenda. Orang lain yang undang kita datang, akhirnya kita lupa kita punya. Kita pergi urus yang itu. Bukan berarti kita tidak boleh urus ya. Ini hanya contoh kemarin. Ini contoh saja. Kalau kita ada pertemuan-pertemuan, kita saling diskusi, kita akan ingat. Oh Pak, kemarin sapi saya pinjam 10 juta, saya piara 2 ekor, satunya mati. Kenapa yang satunya dia jual sapi harganya malah 10 juta 1 ekor. Ya sharing waktu itu. Oh saya kalau parong tuh begini. Sapi tidak bawa ke rumput. Saya pikul rumput bawa ke sapi misalnya.
dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hal yang orang berhasil dia cerita waktu itu dan menjadi pengetahuan kita. Itulah pendidikan yang sesungguhnya. Tanpa harus bawa barang-barang ini dan kita kuliah, kita sekolah, terakhir kita bawa dapat sertifikat, dapat ijazah dan lain-lain. Akhirnya juga kita dapat ijazah pertanian habis, kita pakai tebas ini rumput sama dengan bap mama, kita punya yang ke sekolah kita capek-capek, sama juga mereka pakai pola yang sama. Di kampung saya pakai bercocok tanam gaya dulu juga. Pulang kampung, kuliah dari Politani, pulang kampung bukan mengubah itu bap mama yang di kampung sana, mereka ikut juga ladang berpindah. Ini musim rame-rame ini orang tua tebang di gunung yang ini, mereka juga rame-rame ikut tebang di situ. Pratanah yang di belakang rumah ada luas-luas. Lepas jambu yang hasilnya tidak seperti 10 tahun lalu waktu tanam pertama. Karena jambu butuh permajaan. Harus dipangkah, harus kasih kosong supaya dia bisa buah lebih banyak. Kalau memang 1 tahun itu dia buahnya sudah lebih sedikit daripada sekedar saya tanam sayur, saya potong jambunya, saya tanam sayur mendingan. Tapi kita tidak sampai di situ. Itu yang di kampung. Kuliah capek-capek di pertanian sini sampai di kampung. Karena kami sana tuh sistemnya ladang pindah. Ini tahun sepakat satu kampung kerja di satu gunung, tanam padi, jagung semua. Kemudian tahun berikut lagi biasanya kerja sampai 2-3 tahun dulu di situ, baru rame-rame pindah lagi ke bukit sebelah. Gitu, karena takut dia punya humus tanah sudah selesai. Kalau kerja double 2 tahun mungkin sudah tidak subur katanya gitu. Harus pindah di lahan baru. Itu pendidikan. Lalu yang berikut, pilar yang kedua itu solidaritas. Solidaritas. Lu susah beta bantu, yang di oto itu lu susah beta bantu, beta susah lu bantu. Lalu sekarang ini kita terjemahkannya berbeda. Seolah-olah koperasi itu orang kedua, kita subjeknya koperasi orang kedua, lalu kita bilang koperasi susah dan anggota, koperasi dan anggota yang saling susah atau saling bantu. Bukan. Lu susah beta bantu itu kita anggota saling membantu di dalam koperasi ini. Bapak satu bantu bapak yang lain, mama satu bantu mama yang lain. Tapi kalau misalnya baku pinjam di antara kita, pencatatan mungkin tidak bagus. Saya simpan saja uang di sana. Nanti bapak pinjam di koperasi, satu uang sudah taruh di situ. Tapi bukan pinjam saya punya uang, pinjam di sana di koperasi. Itu artinya kita saling membantu. Di koperasi ini anggota 3.400 orang di Osao ya. Yang pinjam itu 1.700. Itu artinya ada 1.000 lebih orang yang tidak meminjam. Mereka membantu kita yang membutuhkan uang untuk usaha dan lain sebagainya itu. Yang lain separuh melenceng sedikit, 15 bilang parun sapi, terakhir tenda buka. Itu yang mereka bantu kita tuh, yang 1.000 lebih tadi itu. Dari 3.000 lebih anggota yang simpan itu, lalu kemudian yang pinjam sekarang ini hanya 1.400 orang. Nah yang lain ini itu mereka yang bantu kita. Dan mereka mengerti semangat yang tadi, solidaritas. Pilar yang kedua, solidaritas. Kita membantu sesama kita di dalam koperasi. Lu susah kita bantu, beta susah lu bantu. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita pinjam, bayangkan koperasi ini di pilar yang berikut, kemudian swadaya dari oleh untuk anggota. Segala aktivitas kita, kegiatan simpan pinjam begitu hanya dengan anggota saja. Kita tidak pergi ke bank, tidak pergi ke dinas koperasi. Pak, saya kirim proposal minta butuh tambah bantuan uang ke koperasi, mau kasih pinjam orang. Karena di sana simpan 3 mau pinjam dapat 10. Coba kita pikir sudah ini. Saku uang itu 3 juta di sana. Bisa dapat 10 ya. 14 tidak minta uang dari dinas, dari kementerian, dari mana-mana. Di dalam waktu rahat itu tidak ada laporan bilang dapat donasi dari pemerintah 1 triliun, 1 miliar atau berapa ratus juta. Di neraca kita nanti kita lihat waktu rahat. Tidak ada pinjaman dari luar. Di neraca Osao pinjaman pihak ketiga 0. Itu artinya apa? Itu kekuatan uang itu ada dari kita, saling bantu di antara kita.
Kenapa kita simpan satu bisa dapat pinjam sampai 3 dan 5? Karena ada 1000 lebih orang yang tidak pinjam dan mereka itu sedang membantu kita untuk meminjam karena mereka belum butuh. Itulah arti solidaritas tadi. Nah, kalau misalnya kita simpan pinjam habis dan kemudian 3 bulan berikut kita datang ke kantor, Pak, bulan pertama kita belum lapor, sampai bulan ketiga surat masuk kalau kita lapor. Solidaritas kita sudah di mana coba? Ini bukan uang pemerintah, ini uang sesama anggota. Ini saya kasih ingat, saya sedang di dalam lampu merah. Saya buat pertemuan, OTTA, sorry. OTTA. 1 bulan kita terlambat pergi store saja itu sudah mengganggu. Yang ini. Belum lagi kita berafiliasi dengan orang lain, padahal kita sedang di solidaritas. Kalau di apa istilahnya, saya nikah siri, saya pakai istilah itu saya sedang dengan solidaritas, kemudian saya nikah siri. Kalau di muslim ini nikah siri atau nikah kontrak, bisa mengerti itu maksud? Iya. Dengan solidaritas masih ada, tapi kita yang lain lagi, tambah lagi. Bahkan rumah kita buat tempat pesta ketika nikah siri. Rumah kita buat, izinkan orang pesta di rumah kita. Cerita dari orang tua, jadi saya pakai analogi semua. Orang tua itu pasti sangat mengerti. Langsung. Bukan saja nikah siri, tapi kita biarkan rumah kita orang nikah pesta di situ. Solidaritas tadi ke mana sudah? Hari kita sementara menggunakan uang orang lain. Lalu kita malah tidak menjaga kesetiaan ini, kemudian kita sudah jatuh. Itu pilar yang kedua, solidaritas. Bapak mama saya bilang ke Om Ande, saya bertemu di sini dan Om Sayang hukum. Saya merasa sangat dekat, jangan sampai setelah saya pindah teman-teman melakukan tindakan yang lebih keras dari yang saya merasa Bapak mama saudara saya. Jangan bilang kita tidak bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Jangan. Ini bukan kelas 1 juta, 2 juta. Ini bukan kelas koperasi jalan-jalan dan badan hukum tidak jelas. Tidak. Justru karena ada prinsip kekeluargaan dan persaudaraan, maka kita butuh komunikasi. Bukan kita tidak sanggup melakukan. Kadang-kadang kita sedikit-sedikit kita lakukan. Sedikit-sedikit biar orang ingat. Tapi kalau Bapak Mama minta supaya kita lakukan hal yang itu, nanti saya setuju. Badan hukum koperasi. Kalau solidaritas punya badan hukum terdaftar di hukum HAM. Apa maksudnya, perlulah itu. Ketimbang 1 juta kita takut sekali, lalu kemudian yang ada 10 di kita pun tangan, yang dari solidaritasnya kita tidak takut. Kasih tanda kutip yang ini. Kalau kami rasa dikecewakan, disakiti, ya lebih baik kita kasih ini sedikit, biar mengerti bahwa 10 juta dan 3 juta, 10 juta itu masih lebih punya arti. Atau 1 juta dan 5 juta masih. Ini saya cerita karena saya ini kita ini hampir seluruhnya malah kita sudah kalau di kitab bilang kita sudah mengabdi pada 2 tuan. Kalau dipakai istilah di kitab suci. Dan sudah pasti di kitab itu bilang yang mengabdi 2 tuan itu dia akan, saya tidak tahu persis, tapi mengabdi 2 tuan itu dia akan taat yang lain dan khianat yang satu, yang bisa paham. Perlu kita apa kembali? Ini pilar yang solidaritas. Yang swadaya tadi, kantor sudah bergeser ke sini, ke OTTA, supaya apa? Kemarin saya bilang, ini yang kios depan rumah saja,
uangnya tidak ada berangkas, tapi nekat taruh di meja lalu cerita, "Woi, kurcaci curi uang saya." Ya iyalah, koperasi ada di situ, kenapa tidak nabung? Koperasi geser masuk dekat itu supaya kita kurangi simpan uang di kita punya tas, di kita punya kaos kaki. Kaos kaki pulang dari kantor keringat-keringat masih bau, masih ada uang di dalam. Kaget tikus bawa lari, kita baklai suami dan istri. Tikusnya bukan ambil uang, tikus ambil kaos kakinya. Kantor kita bergerak dekat dengan kita punya rumah, kita 100.000, 200.000 lepas. Ternyata itu menjadi pian kita berkelahi dalam rumah. Anak yang tidak tahu apa-apa hanya karena memang dia agak nakal, tampak pak uang hilang. Padahal uang itu kemarin waktu kita cuci ikan masih ada bau ikan di tangan, kita ambil uang, kita taruh di bawah bantal, kemudian tikus ambil karena bau ikan. Lalu bunyi di anak, pak. Anak tidak tahu apa-apa. Lalu anak menjadi ciut, menjadi jiwa menjadi kecil, menjadi takut dengan segala hal, menjadi tidak berani karena hal yang dia tidak lakukan pun dia diadili. Itu contoh. Kantor sudah dekat ke sini lah, kan mau buat apa? Aman kan? Di sana hilang nanti kasih tanggung jawab. Yang penting tahu uang saya store, bukunya sudah dicatat, validasi. Kalau buku belum perintah hanya karena ini, validasi. Oh sudah validasi, berarti uang sana. Bulan ini belum bisa cetak karena alasan lain dan satu dan lain hal, listrik, pergi cetak. Jangan sampai 2-3 bulan. Kalau lebih dari 2 bulan lalu tiba-tiba hilang, kita berkelahi. Baku tuduh sana, baku tuduh sini, 200.000, 100.000, 700.000, kita baku tuduh. Bapak titip uang di mama, mungkin belum sampai ke sana, berkelahi di rumah. Kemarin di Kupang Kota, saya sampai Kupang Kota ada yang cerita, mamanya titip uang di anaknya. Anak tidak pergi store di koperasi, berkelailah anak dengan mama. Pertama dia mau berkelahi dengan Niko yang petugas. Niko bilang, "Mari saya bawa kamu koperasi biar lihat data di sana saja." Anak sadarkan dia tidak pernah store. Kemudian dia bilang, "Sudah lah Om Niko, nanti baru kita bayar kembali." Jadi cek kantor dekat nih kan. Kalau kemarin buru-buru pergi lalu titip di sini ada anak praktek takut hilang, besok langsung datang pastikan. Kemarin uang yang store kemarin bagaimana? Ya mudah-mudahan per 1 Desember kantor ini sudah buka terus. Karena saya kirim tambah 1 pegawai ke OTT sini. Biar dia 2 dan kita mau lihat setelah 2 orang ini bagaimana OTT ini. Dia benar-benar memanfaatkan kantor yang sudah dekat atau tidak. 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, jangan takut. Slip itu tidak perlu kita pikir nanti rugi koperasinya. Jangan pikir koperasi rugi, tidak. Hanya gara-gara 1 bulan itu kita store 30 kali, kemudian ada 30 slip yang kita pegang yang di koperasi Rabe kasih itu tulis. Kita bilang, koperasi nanti rugi kalau store terus. Tidak. Koperasi sudah atur itu biaya ATK selama setahun itu sekian juta. ATK untuk beli ini slip. Jadi semakin banyak kita store, itu akhirnya semakin banyak slip yang terpakai. Kalau semakin banyak slip yang terpakai, itu artinya jumlah storan makin banyak. Kalau sampai slipnya utuh terus sampai di akhir tahun, tidak ada store. Tidak mungkin store tanpa catatan. Gitu. Jadi itu untuk swadaya. Karena kalau misalnya kita pinjam lebih itu uangnya ya dari simpanan pendidikan anak, simpanan pelajar mahasiswa, simpan pensiunan, itu yang kita taruh di sana. Beberapa orang sesudah ini sampai cerita dan minta keluar hanya karena orangnya lancar sekali tapi simpanan tidak ada. Simpanan anak-anak tidak ada, simpanan istrinya ada di tempat lain. Maksud tabungannya, istrinya di rumah tapi tabungan di tempat lain, bukan di solidaritas. Sudah 3 kali pinjam, tidak pernah owner. Tapi waktu paksa saya terakhir saya bilang tidak. Bukan saja ketika kita butuh kita pergi koperasi. Bahwa selama kita
butuh itu uang dan kita pakai itu uang orang lain. Tapi kalau misalnya kita datang hanya sekedar mau minjam saja, lalu kita punya uang lain kita taruh di tempat lain, bagaimana kita bisa bilang saling percaya? Bagaimana kita paksa di sana bilang saya sudah 5 kali pinjam Bapak belum percaya? Iya, mau percaya bagaimana? Setiap kali itu kan waktu store kan lusa aku pinjam kembali. Uang selalu ada di tanganmu. Kita tidak pernah khawatir misalnya uang saya di sana. Maka pasti kita tidak banyak berpikir. Nah kalau misalnya kita mau saling membantu tadi, kita tabung anak-anak kantor sudah semakin dekat, si buhar kita kasih naik. Mau beli pupuk dengan sekitar 300 juta, bibit dan dengan 300 juta, 300 ribu, bibit dan sekitar 500 ribu, tidak perlu pinjam. Kita tarik uang di si buhar, kopi tanam, beli. Nanti kalau tidak, ya pas musim tanam, pas saya mau pinjam untuk usaha pertanian. Beban kerjanya hanya 1 juta, pinjam 5 juta, 4 jutanya waktu kitanya tidak tahu buat apa. Lalu kemudian kita berharap 1 juta tadi yang kita olah untuk jadi uang bisa membiayai 5 juta yang kita pinjam. Tidak bisa. Bayangkan anak kecil ini kita suruh pikul karung 50 kilo. Logikanya begitu ya. Anak kecil tenaganya ya anggap saja kita tadi kan 5 juta. Yang kita pakai untuk biaya kerja tadi kan hanya 1 juta. Berharap 1 juta ini bisa selesaikan masalah 5 juta. Itu sama dengan kita suruh anak kecil dia pikul karung 50 kilo padi atau beras. Kan tidak bisa kan? Masalah, yang jelas pasti ada masalah. Nah kalau misalnya yang pikul itu memang orang juga beratnya 50 kilo, nggak bisa. Ya kalau misalnya pinjam 3 ya pakai semua 3 itu usaha. Dari 3 dia dapatnya 10 juta, baru kita tahu ada untungnya. Kalau tidak ya kita pinjam 10, beli sapi cuma 1 ekor, sisanya kita sudah pakai, pas jual sapi kita paksa. Pak, saya belum dapat untung, harga ini murah terus, orang datang tawar. Ya memang harap 1 juta, harap sapi 1 ekor mau tutup yang 10 juta. Kita beli sapi 4 juta. Selisih yang kita 1 tahun naik dia 8 juta. Kita pinjam kemarin kan 10 juta, harusnya dalam perhitungan kita di koperasi itu harus beli sekurang-kurangnya 2. Kalau dia agak pintar sedikit cara tawar-menawar, dia jatuh di 3, mungkin harga sapi 3, orang butuh uang kuliah yang dari kampung-kampung toh. Nah kita juga kadang-kadang yang manfaatkan itu, butuh beli sapi 3 ekor, 3 juta. Atau ya gitu. Kurang-kurang 2 lah. Nah kalau dia jual dengan 88 kita dapat 16 juta. Kasih kembali 10 juta di koperasi. 6 juta satu keuntungan. Tetapi karena dari pinjam 10 hanya beli 1, dia cerita kemana-mana bilang sama, saya rugi juga. Saya kemarin pinjam mau bayar kembali hanya 8 juta, sekurang 2 juta. Beli hanya 1 ekor, bagaimana mau dapat untung? Bukan rugi, untungnya kita pakai lebih dulu. Harusnya kita bilang begitu. Aduh maaf Pak, saya untungnya saya pakai lebih dulu. Nah akhirnya saya minus 2 ini. Biar ansur pelan-pelan. Ini tidak. Pergi cerita lagi bilang sama mau koperasi mau tidak koperasi sama. Kita yang prakteknya belum terlalu tepat. Ini saudara. Pilar-pilar lain ini yang baru tumbuh dari belakangan. Yang paling penting dasar pembentukan koperasi dulu hanya dengan 3 pilar ini. Ini pilar lain baru tambah dari belakang. Inovasi karena sudah IT, sistem komputer, transparansi, semua kegiatan kita anggota harus tahu. Setiap kali bertindak harus bisa tahu duluan. 3 pilar ini yang paling pertama yang harus kita benar-benar paham. Pendidikan, solidaritas, dan swadaya. Ya. Kantor koperasi kita sekarang solidaritas itu per bulan Maret kemarin, per 31 Desember ya. Solidaritas itu asetnya 132 miliar. Aset kita itu 132 miliar sekarang. Seluruh solidaritas. Anggota 12.401. Kalau per Oktober kemarin anggotanya sudah 13.000 sekian.
aset 138 miliar. Ini data 31 Desember. Lalu kekayaan anggota rata-rata, kekayaan anggota itu per orang dari kan aset ini semua milik anggota. Aset koperasi yang 132 miliar itu milik anggota. Itu milik anggota. Karena itu kita bagi kekayaan anggota koperasi per orang rata-rata secara umum 10.700.000. Hari ini ada yang cuma simpan 2 juta, ada yang 1 juta, tapi karena ada orang yang simpan sampai 100 juta, rata-rata kekayaan kita di Solidaritas di angka 10 juta per orang. 10 juta per orang. Cukup luar biasa ya. Lalu kita di OSAO dari 24 miliar sekian dengan anggota 3.000 sekian, aset kita kekayaan kita per anggota itu 8.229 sekian. Itu kita yang di OSAO itu mulai dari di luar cabang pembantu Tanini. Di luar cabang pembantu Tanini. Ya. Lalu ini kita simpanan kita sudah lupa untuk tabung ini. Ada simpan pokok sudah kita pasti lunas. Simpanan wajib itu per hari ini Bapak Mama kita itu tunggak anggota itu tunggak itu sampai dengan ratusan juta seluruh anggota OSAO. Itu yang 15.000 per bulan. 15.000 per bulan. Sebenarnya kalau kita mau agak sedikit keras tidak mau layani orang itu. Kalau orang itu tidak tertib menabung tiap bulan, tunggu nanti pas mau pinjam, dari pinjaman itu taruh kembali kasih lunas ini simpanan wajib. Saya bilang per 2024 tidak. Kalau dia tunggak simpanan wajib tidak perlu bahas, mau keluar setir Bapak. Karena 3 pilar tadi dia belum mengerti. Kalau belum paham benar 3 pilar yang tadi, kita tidak bisa jadi anggota koperasi dengan baik dan benar. Itu yang saya bilang kita tidak bisa membantu orang lain. Mau simpan saja kita nunggak, apalagi nanti pas pinjam. Bagaimana kita mau tolong yang lain yang belum pinjam, nanti pas dia mau butuh baru kita. Ada simpanan Sidia, simpanan pelajar mahasiswa, Sibuhar, simpanan sukarela berjangka, Sipanting, Supanuna, SKA. Paling-paling yang meningkat itu di SKA karena dia perhitungan untuk pinjaman. Tapi simpanan yang lain itu kita belum manfaatkan sama sekali. Simpanan untuk pelajar mahasiswa, anak-anak, simpanan untuk di sekurang-kurangnya kalau simpanan lain belum Sibuhar. Yang lain ada alasan saya tidak ada anak Pak, saya belum ada anak sudah besar semua. Saya sekarang jadi opa oma, anak-anak tidak ada. Nah, sudah. Berarti Sibuhar itu kita cek Sibuhar Pak. 50.000, 100.000, 200.000 paling itu. Sibuhar. Kalau misalnya orang Amrasi saya maklumi saya. Maka itu yang mendorong saya supaya lekas bangun kantor di Amrasi secepatnya. Karena kalau mereka tabung di Sibuhar tapi kantornya jauh mereka susah. Jadi saya bilang saya mau pertemuan cukup OTT dan saya yang kantornya sudah ada. Minimal mereka yang sekitar kantor ini nih di satu dusun Olnebesi ini mereka pergi tabung uang itu mereka tidak simpan lagi di dompet. Simpan di dompet itu cukup yang bisa ketemu kawan di jalan beli rokok memang bisa isap sama-sama. Tapi untuk besok tidak uangnya kita simpan. Itu lebih aman. Dimanfaatkan. Memang kita tidak bisa karena masnya datang terus. Kalau mas datang itu kalau bunyi itu barang sedikit itu kita pontang-panting, kalau tidak anak menangis. Mau lari tarik 5.000 di sana malu di Tarsib. Tarsib saya tarik 5.000 saya mau beli ini Salome. Kadang kita mau kasih masuk itu dia berjalan hidup. Dia itu orang kerobak keliling itu capek, jadi kita tidak bisa kesal orang. Yang kita kesal itu kita pun diri sendiri yang karena di tangan ada banyak jadi kita lepas juga. Bisa ombak mama kami juga setengah mati juga begitu kendali setengah mati makanya saya di dompet sama simpan uang. Tapi minimal adalah satu bungkus rokok itu ketemu kawan kan kita mau beli rokok lain dia tidak bisa. Tapi simpan di atas 200 tidak. Simpan di atas 200 tidak. Sejelek-jeleknya istri dia lebih tahu atur uang.
Awal-awal saya menikah, saya agak kurang ini karena saya punya istri guru, saya juga ada kerja, dia punya gaji, saya punya gaji. Jadi awal-awal kami pikir mau simpan masing-masing. Ternyata saya ancur duluan. Setiap tanggal 15 ke atas, sapu uang tidak lagi dompet. Mama ada uang kok di situ. Takut bensin habis di jalan. Kasih. Itu kasih sudah tanpa kata-kata. Sudah kasih saja. Pikir-pikir setelah lama, oh iya, ternyata istri lebih jujur. Istri lebih tahu menjaga uang rumah. Istri lebih tahu menjaga yang dari rumah. Kita lebih tahu menjaga kawan. Laki-laki lebih tahu menjaga pertemanan, persaudaraan, tapi istri lebih tahu menjaga rumah, menjaga urusan keluarga, rumah tangga. Itu istri lebih tahu, mereka lebih kelas. Hanya kalau kami di kota ya agak ukur-ukur, kalau misalnya jalan gandeng ke mall dan lain-lain itu ya papi bilang ya sudah pegang tangan kuat-kuat kalau ke mall, supaya kalau mau tunjuk tuh tangan kita supaya pegang duluan. Lalu ya di sini si penting itu yang sangat kurang di sini, simpanan pendidikan untuk anak-anak. Yang kuliah juga banyak. Ini tidak bisa lihat kayak ini. Bunga ini paling besar, so bunga 10%, tapi kita tidak berminat Kalau kita simpan dengan 1 juta awal, setiap bulan kita store 200, sampai dengan bulan ke 120, itu sudah berapa tuh? 42 juta. Nah kalau dia simpan sejak anaknya masih berapa? Kalau 120 bulan tuh taruhlah dia baru kelas 6 SD lah begitu. 3 SD. 3 SD. Sampai dia tamat SMA itu uang di di simpanan si penting sudah 42 juta. 42 juta itu berarti sarjana kelar itu. Tabung. Tapi kita lebih suka nanti pas anak butuh uang kita pergi pinjam. Lalu kemudian buku kita sudah pakai pinjam untuk anak sekolah, mau tanam akhirnya kita apa? Ijo. Pergi cari orang yang ada uang, bisa mau beli pupuk ke sekitaran dulu, jual memang padi per belek harga berapa. Maaf yang ada praktek ini, saya cerita ini teori umum pengetahuan. Jadi jangan bilang ini 14 kasih ingat, akhirnya orang sudah mau datang lagi saya minta uang untuk beli pupuk, nanti janji padi. Tidak, ini pengetahuan, tugas saya menyampaikan. Karena apa? Karena kita belum tabung untuk anak-anak dengan baik. Akhirnya pas butuh hanya sekedar 1 juta, 2 juta, ya kita jalan. Pergi ke Om Sapa misalnya, ke Om Obed misalnya. Om Obed ada uang. Lalu pergi Om Obed, kebetulan baru dapat terima honor tukang di mana 3 juta kasih. Ingat tuh nanti padi satu belek harga sekian. Jadi sebelum panen harganya sudah taruh memang dari sekarang. Mungkin waktu ke depan itu harga harusnya sudah naik begitu. Tapi karena kita butuh duluan, harganya kita taruh dari awal. Itu yang namanya praktek ijon yang pemerintah itu larang sebenarnya. Koperasi ini tugasnya membasmi itu, koperasi ini nih. Makanya datang sampai ke kampung-kampung supaya kebutuhan begitu pakai pinjam. Kalau pakai pinjam itu sistem pembayaran itu jelas begitu. Bukan tunggu nanti harga naik di ini atau sekarang kita kasih jatuh harga misalnya. Itu karena kita belum atur dengan baik, makanya kita terpaksa. Kita mau kesalah orang itu yang bantu kita susah. Jadi jangan salahkan orang. Jangan salahkan orang. Oh di pemerintah kita bilang, wah mereka itu kolusi nepotisme dan lain-lain. Kita saja mau antri di cetak KTP saya tidak mau. Akhirnya kita suruh orang pergi cetak kasih uang. Kita ini yang belajar orang untuk melakukan kesalahan. Jadi dari kita jangan salahkan orang yang kasih uang itu, tidak mau kita, mau satu dari kita ini, kita yang atur supaya kemarin saya cerita di apa mereka banyak yang tertawa waktu saya omongin ini ya. Ini semua sudah kram semua ini. Panas kan? Buka tutupan terpal. Baik.
Ini pinjaman untuk pertanian. Biasanya kalau kita setelah panen padi itu sebenarnya hanya di sini susah ya, karena kita sepakat untuk lepas sapi di sawah ya. Iya. Kalau kita tidak sepakat lepas sapi, maka sawah kita masih bisa pakai untuk pertanian tahap kedua. Kalau dengan Pak yang tadi yang saya cerita itu, mereka bilang kita rotasi tanaman itu bagus juga, karena pupuk yang itu tuh dia lanjut terus, dan kita gunakan pupuknya tidak terlalu banyak karena hampir kita pupuk terus. Pas kita mau tanam padi lagi nanti pupuknya tidak terlalu banyak, karena waktu gunakan tanam sayur kemarin kita juga taruh pupuk. Jadi tanah itu kan ada rotasi tanaman, tanam sayur, tanaman hortikultur. Kita pinjam itu pakai sama yang gaya paron sapi sebenarnya, tapi kita belum ada yang mau itu. Hanya memang batas plafonnya hanya 5 juta, 3 juta, hanya untuk kelola sayur toh. Tapi kalau kita lakukan benar-benar itu lumayan. Kan kita tidak angsur setiap bulan ini ceritanya yang mau tanam sayur ini. Pas panen itu baru kita pergi angsur. Tidak angsur setiap minggu juga, apalagi hari. Pas panen kita jual sayur, kita pergi bayar. Itu untuk yang sayur. Untuk paron babi dan paron sapi, kita di sini saya belum lihat ya, memang ada peternakan babi besar di sini, tapi kita yang lain kita hanya nonton saja. Kita hanya bilang saja. Sebentar lihat ya gambarnya. Kalau gambar di atas itu sabun babi. Saya tidak ambil foto orang punya, ini sabun babi. Yang di atas itu saya punya. Jadi saya di rumah juga di Kupang saya taruh babi di belakang rumah itu. Ya, sekarang 6 kandang. Saya usahakan dia tembus Desember itu dia tembus 10 ekor begitu paro. Saya pakai 552 dengan angsa, saya cukup. Supaya saya jangan mengeluh capek. Kalau rebus dan lain-lain saya tidak sanggup, bahan pakan dan lain sebagainya. Jadi saya cukup beli angsa, hanya kasih makan secara teratur saja. Kasih makan secara teratur jam sekian. Kalau porsinya itu dinaikkan itu jangan paksa-paksa. Karena kalau misalnya pakan yang kita beli itu dia sudah atur, dia punya tingkat proteinnya sudah luar biasa. Jangan ikut babi bateria kita banyak, kita kalah kan. Satu karung ke 500 lebih. Di satu tempat makan tuh kecil saya belajar dari orang Sabu almarhum. Waktu dia punya peternakan babi di Kesaos itu besar. Kalau pernah kenal namanya Alex Rido almarhum. Dia punya toko apa situ. Jadi saya pas pergi ke dia, saya lihat dia punya tempat makan tuh bulat. Makan tuh dia buat bulat dari pelampung di laut, dia bilang. Jadi dia cor pakai mal itu. Maksud, Om Alex, orang lain buat kotak, kenapa engkau pun buat kasih bulat begitu? Dia bilang, kakak itu mulut ini babi yang lunak-lunak itu, kakak lihat itu, maka kalau dia kena dia tikungan itu, dia doe itu, jangan bilang ini semen yang campuran sekian itu, tak angkat. Maka kalau misalnya dia garuk begini baru dia tidak kena apa-apa, maka selamatlah itu tempat makan. Benar juga ya, dia kan lembek saja. Jadi pas dia makan itu dia mau garuk-garuk pakai dia punya itu moncong itu tuh. Kalau dia tidak dapat sekat, tidak dapat persambungan itu sudut itu tidak rusak. Biasa punya sudah berapa tahun belum pernah rusak itu karena masih utuh dia punya tempat makan. Saya syukur juga saya ketemu dengan orang terus dia cerita ke saya. Jadi kalau kita punya kandang tempat makan pakai semen cor, saya yakin 100% 2 tahun dia sudah bongkar semua itu. Semen mau campur dengan berapa kali berapa dia sudah bongkar, saya percaya sekali itu. Babi lebih kuat dari semen punya campuran itu. Itu yang kandang babi. Kalau kami di kota pinjam 10 itu piara 3 ekor saja paro. Kan bibit 1.500.000 per ekor, 3 ekor itu sudah 4,5. 4,5-nya itu tuh langsung beli pakan. Kalau kita hitung, kalau kasih makan ke saya begini, cara kasih makannya sampai dengan hari ini sudah 3 bulan, baru 1 karung ini 552, kayak 1 karung setengah, ini karung kedua saya kasih makan, lalu angsanya 2 karung.
baru 1 juta lebih. Kalau babi sekarang saya lepas ya minimal sekitar 7 juta, 3,5. Kalau 7 juta ekor baru 3 juta, bibi pakan itu 5,5, dalam 4 bulan saya dapat 2,5 juta lumayan. Karena saya tidak capek rebus, cari pakan dan lain, saya hanya ambil, kasih makan, kasih makan. Urus kerja yang lain, bangun pagi-pagi, siram. Jadi ini saya cerita karena apa? Cerita yang paron babi dan paron sapi, dia tidak mengganggu pekerjaan kita yang lain. Kalau kita tidak menjadi pengusaha babi dalam artian volumenya sangat besar, tapi hanya karena budaya kita harus ada piara itu, lakukan dengan teratur, dia menghasilkan yang lebih besar dari rutinitas kita harian. Saya petani sawah, padinya 30 are saya kerja, padahal babi sampingan saja, tapi saya urus teratur, waktu saya perhatikan cuma pagi dan sore saja. Bapak Ibu tanda hasilnya lebih besar dari tiap hari kita pergi turun kerja sawah padi. Kalau kita uangkan semua itu dan dikurangi semua dengan biaya kita kerja. Sesekali kita coba itu, kalau kita tahu bahwa oh ternyata cuman kalau risikonya kena penyakit selesai. Maka di kandang sekarang kita pasang dengan jaring supaya lalat jangan masuk. Orang tidak boleh masuk ke itu kandang, steril. Kalau kita mau kasih makan babi, dia bilang mandi dulu. Saya barusan kemarin beli anak babi yang ini, pergi cerita di itu tuan babinya. Dia belajar dari Cina, ini Keva kan, dia babi belinya dari Cina Keva. Dia cerita, nama Batis. Batis, nanti kalau kasih makan babi harus mandi dulu ya. Batis, woi. Kira-kira baru saya kasih makan sudah pegang kembali kotoran babi, bagaimana ini? Tapi dia terbiasa, sekarang dia sudah mulai masuk induk ketiga. Jadi saya tidak mau piara induk, saya paron saja. Saya belinya dari dia yang cerita. Saya suka dari dia itu karena setelah kita beli dia dampingi. Dia cek setelah 1 minggu pertama dia pergi lihat. Kakak Pak dari mana? Sudah ini kok. Jadi dia ikuti kita. Kita terbeli dia babi. Jadi itu 6 bulan untuk babi, kalau sapi ya 12 bulan. Tapi untuk wilayah Amrasi Timur, Bapak Mama itu sapi itu mereka 6 bulan saja dijual kembali. Tidak mau sampai 12 bulan. Kita sini kan bukan daerah paron ya. Tapi kalau kita mau paron ketimbang kita pinjam habis kita